Selamat pagi adik-adik semua, dimanapun adik-adik berada saat ini. Tuhan yang berkati adik-adik ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan sudah memberikan kepada kami tubuh yang sehat dan udara yang segar. Kami mau sama-sama membaca firman-Mu. Kami mau semakin diubahkan oleh Tuhan, semakin dibentuk karakter kami. Kami mau semakin mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada pertanyaan yang kakak ingin tanyakan kepada adik-adik. Pernahkah adik-adik merasa kesal? Pernahkah adik-adik marah? Misalkan ada barang kesukaan adik-adik kemudian dipinjam oleh temanmu, dikembalikan dalam keadaan rusak. Itu membuat adik-adik kesal bukan? Adik-adik punya pensil yang baru, penghapus baru, tiba-tiba dirusakkan oleh temanmu atau dibuat hilang oleh temanmu. Apa yang harus kita lakukan jika kita punya masalah seperti itu? Nah, Matius 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual bersama anak dan istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, sebab hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak, menyerahkan kawannya itu ke penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi kamu?" Maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Adik-adik, kisah ini menggambarkan ada seorang yang diampuni hutangnya oleh raja. Hutangnya besar sekali adik-adik ya. Tetapi ketika dia sudah dihapuskan hutangnya, diampuni, dimaafkan oleh raja, ketika ia keluar dari istana raja, dia bertemu dengan temannya yang memiliki hutang yang lebih kecil. Ya, seharusnya orang ini mengampuni temannya ya karena dia sudah mendapatkan pengampunan dari raja. Tetapi dia mencekik temannya dan memaksanya untuk segera membayar ya. Karena temannya itu tidak mempunyai uang, akhirnya temannya ini dimasukkan ke dalam penjara ya. Nah, adik-adik, kisah ini adalah kisah seorang hamba yang jahat ya. Nah, raja di sini menggambarkan Tuhan ya. Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, dia sudah mati di atas kayu salib,
dan mengampuni semua dosa kita. Hati kita yang hitam penuh dengan dosa, Tuhan sudah ampuni, Tuhan sudah maafkan. Nah, ketika teman kita berbuat salah kepada kita, sikap apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengampuni teman kita itu, adik-adik ya, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Mari kita belajar adik-adik melalui kisah ini, jangan seperti hamba yang jahat ini ya. Nah, kita mau mengampuni teman kita jika teman kita berbuat salah kepada kita. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Nah, adik-adik, ya, jika kita tidak mengampuni saudara-saudara kita, teman-teman kita, maka Bapa yang di surga juga tidak akan mengampuni kita. Wah, ini serius ya adik-adik ya. Berarti kita harus mengampuni semua orang yang bersalah kepada kita. Mari kakak mau mengajak kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami, menegur kami. Kami mau melakukannya Tuhan ketika orang lain bersalah kepada kami, terlebih saudara-saudara kami yang melakukan kesalahan kepada kami. Kami harus mengampuni mereka karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kami. Tuhan, kami mau dengan segenap hati melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab hari ini 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin.